Setelah lawan Persela, Persebaya akan kembali gelar uji coba dengan tim Liga 1 lainnya. Dikutip dari surya.co.id. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso katakan masa persiapan menatap Liga 1 2021 yang akan kick-off tanggal 9 Juli mendatang. Akan ada 2 latihan bersama dengan sesama kontestan Liga 1. Latihan bersama pertama akan digelar Senin tanggal 28 Juni menghadapi Persela Lamongan. Digelar di Lamongan, live streaming berbayar di aplikasi GoPlay. Sebagai bagian persiapan menatap laga itu, setelah berlatih taktikal dengan intensitas tinggi Sabtu kemarin, hari ini tim diliburkan. Nanti dengan Liga 1 ada 2, kata Aji Santoso. Mengenai satu tim Liga 1 yang akan menjadi lawan, Aji enggan memberi bocoran. Ditunggu saja, jelas mantan pelatih timnas Indonesia itu. Selama ini Persebaya memang banyak melakukan latihan bersama dengan tim level di bawahnya. Setelah menjajal 2 tim Liga 1, masa persiapan yang masih menyisakan 12 hari hingga saat ini, Aji Santoso membuka peluang akan kembali latihan bersama dengan tim level di bawahnya. Namun pelatih asal Kabupaten Malang itu masih akan melihat kondisi pemain pasca melakoni 2 laga hadapi sesama tim Liga 1. Selesai dengan Liga 1, saya lihat dulu kami perlu uji coba dengan tim amatir sebelum berangkat atau gimana, nanti saya lihat dulu, pungkasnya. Torres striker asing Borneo FC, sudah tak sabar hadapi Persebaya Surabaya. Dikutip dari bolasport.com. Pada laga perdana di Liga 1, Borneo FC dijadwalkan menghadapi Persebaya Surabaya, Minggu, tanggal 11 Juli tahun 2021. Laga antara Borneo FC vs Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Striker Borneo FC, Francisco Torres, pun menyambut antusias pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Francisco Torres juga sangat menyadari nama besar dari klub dengan julukan Bajul Ijo tersebut. Maka dari itu, sebagai pemain, ia menaruh rasa hormat terhadap Persebaya Surabaya. Kami tahu seberapa besar nama Persebaya, ujar Francisco Torres. Dan juga seberapa kuat mereka, Persebaya Surabaya. Sebagai pemain, kami menghormati mereka, sambung pemain asal Brasil tersebut. Ia yakin pertandingan melawan Persebaya Surabaya tidak akan mudah dilewati. Meski demikian, Borneo FC bakal tampil maksimal demi meraih hasil terbaik di laga itu. Akan sangat sulit karena mereka memiliki tim hebat, tutur mantan pemain Barito Putra tersebut. Tetapi kami juga memilikinya, tim yang hebat, ujar Torres kepada bolasport.com. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu bertekad membantu Borneo FC mewujudkan target musim ini. Kami memiliki target di musim ini, juara Liga 1, kata Torres. Dan untuk mewujudkan target itu, harus banyak memenangkan pertandingan, ia menambahkan. Persebaya bangun training ground di Sidoarjo. Ramainya klub-klub Indonesia yang sedang membangun training ground di markasnya cukup menarik perhatian. Karena akan sangat bermanfaat bagi klub tersebut di masa mendatang.
Tak terkecuali untuk klub Persebaya, klub kebanggaan kita ini ternyata sudah proses membangun training ground-nya di Sidoarjo. Berbicara soal Persebaya tentunya tak lepas dari terobosan-terobosannya yang luar biasa. Semua orang tahu itu, namun ada satu terobosan yang tak boleh dilewatkan, yakni rencana pembangunan training ground di tengah perumahan Gria Hati Hijau. Pembangunan training ground dan perumahan tersebut tentunya akan menjadi yang pertama bagi klub sepak bola profesional di Indonesia. Menurut Isna Iskan, adik dari Azrul Ananda, Presiden Persebaya, awal mula adanya Gria Hati Hijau sendiri merupakan tuntutan kebutuhan Persebaya untuk memiliki training ground sendiri. Kebutuhan menyewa lapangan untuk latihan, melakukan persiapan fisik di pusat kebugaran, dan menyewa pusat recovery pemain yang cedera membutuhkan kos yang tidak murah. Maka dari itu kami ingin Persebaya mempunyai training ground sendiri yang berstandar FIFA, di mana terdapat fasilitas latihan yang lengkap seperti klub-klub sepak bola kelas Eropa. Maka perumahan Gria Hati Hijau yang ada dalam satu lahan dengan training ground tersebut tentunya akan mengusung konsep yang olahraga banget. Jadi warganya bakal lebih rajin berolahraga. Sebab di sekelilingnya terdapat training ground, kolam renang, lapangan tenis, jogging track, dan lapangan basket. Kita juga sedang desain untuk lapangan futsal, ungkap Isna Iskan. Untuk lokasi perumahan yang bukan di Surabaya melainkan di Sidoarjo, adik dari Azrul Ananda ini juga mengungkapkan alasannya. Sulit menemukan tanah luas di Surabaya, kalaupun ada harganya mahal, ungkap Isna Iskan. Target kita kan bagaimana bisa menekan kos untuk operasional Persebaya tapi sekaligus bisa mendapatkan income, ungkap Isna Iskan yang kami kutip dari timesindonesia.co.id. Lokasi perumahan Gria Hati Hijau ini ada di Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Candi Sidoarjo. Proses pembangunannya saat ini pun sudah terlihat rampung. Hingga sampai saat ini Persebaya melakukan latihan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang paling terbaru adalah di lapangan UNESA yang lokasinya di dalam sebuah kampus di daerah Lida, Surabaya. Tampak lokasi itu memang tidak pantas digunakan tim sekelas Persebaya. Komentar miring pun menghiasi Instagram resmi Persebaya saat latihan di lapangan tersebut. Mari kita doakan semoga pembangunan training ground ini segera rampung, sehingga sangat bermanfaat untuk Persebaya. Untuk lokasi yang berada di Sidoarjo, tentu menurut kami tidak jadi masalah selama stadion masih di Surabaya. Dan di Sidoarjo pun mayoritas pendukung Persebaya, jadi tentu tak ada masalah jika lokasi training ground tersebut tidak di Surabaya.